Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Saya sih suka bawang putih, karena bawang putih saya bisa makan begitu aja tuh. Entah. Enakan orang Korea dong. Orang Korea dipotong tipis-tipis, digoreng gitu loh. Goreng tapi nggak sampai garing. Dia makan gitu. Jadi Bawang rasanya putih, tuh nggak terlalu. bawang putih, bawang merah, bawang bombay saya bisa makan mentah tanpa dimasak. Nah, yang menarik buat saya gini dok, saya mau nanya, tadi dokter bilang kan si virus tadi nyerang pada orang yang sudah tua. Kadang-kadang nyerang ke anak-anak. Ya, Ini kenapa? Dua kekebalannya golongan rendah. Anak-anak kekebalannya belum juga cukup. Orang tua kekebalannya rendah. Sudah habis. Orang kencing manis karena kekebalannya juga ada masalah. Orang HIV karena kekebalannya jelek. Orang minum steroid kekebalannya juga jelek. Jadi golongan umur ini karena memang istilahnya kayak tadi kekebalannya, artinya kalau kita secara serius jaga kekebalan kita, maka resikonya juga jadi kecil kan dok ya. Jadi umur udah nggak ngaruh lagi kepada kita punya sistem cara hidup kita sendiri kan dok ya. Dokter sering jalan-jalan untuk beli-beli barang nggak dok? Keperluan bukan ke mall kalau ini mah, tapi barang-barang yang untuk keperluan rumah. Kalau saya hobi dok, saya biasanya ke LTC Glodok lah, kemana, pokoknya beli buat yang dioprek-oprek itu. Nggak suka dok yang kayak gitu. Ada satu merek dok, merek yang saya nggak tahu tuh singkatannya benar atau enggak. Kira-kira dokter tahu merek Paloma? Paloma tahu, waktu bangun rumah soalnya banyak beli barang Paloma tuh. Saya pernah ngelihat satu, dia punya kendaraan angkutannya dok. Ada singkatan dokter tahu nggak? Apa? Papa loves mama. Romantis banget kan dok? Ya kan? Nah sekarang nih saya itu benar. Itu ya saya nggak tahu tuh benar apa enggak. Nanti lah, mungkin yang kompeten itu mungkin kasih keterangan bener enggaknya kita nggak tahu. Tapi saya pernah baca Papa loves mama. Tapi saya bilang itu romantis tuh kalau kayak gitu kan. Soalnya biasanya bukannya Papa love mama kalau udah nikah lama-lama. Apa dok? Tahu nggak? Papa takut mama. Nah ini dok, ada satu penyakit yang disebabkan sama, saya nggak tahu tuh virus atau apa tuh dok, yang judul sumbernya tuh sama, mirip-mirip kayak gitu. Ada, itu virus ya dok ya? Ada kan dok ya? Namanya papiloma. Jadi bukan Papa loves mama tapi Papi loves mami. Gitu dok. Nah itu virus dok? Itu virus HMV. HMV, Human Papilloma Virus. Hand mouth disease. Bukan. Apa? Singkatan HMV itu. Papilloma virus itu. Human Papilloma Virus. Oh, human itu berarti manusia. Papil itu adalah jendol artinya. Oma itu ada tumor jendol. Oh, oma tuh tumor. Makanya dia tua, dok ya. Kalau dia udah jadi kanker tuh dia karsinoma. Tapi kalau oma itu tumor. Jadi dia itu adalah virus yang menyebabkan tumor jinak pada orang. Virus bisa bikin jadi tumor. Ya. Nah, tumornya di kulit, bentuknya itu bentuk seperti papil, artinya seperti kembang kol. Nah, pernah dengar nggak kalau orang awam bilang kutil? Kutil? Iya. Tahu dok? Ngambil itu penyakit kan dok ya? Ya. Penyakit yang istilahnya kulit, jendol, kecil. Oh, jadi bukan teh lalat. Kalau teh lalat tuh datar. Saya malah penyakit yang beda dok. Apa? Kutil itu penyakit orang yang memang seneng ngambil barang walaupun dia udah kaya tuh dok. Itu ngutil. Oh lain ya? Oh. Mengutil namanya kleptomania.
kleptomania. Suka nyolong. Nyolong beneran dok. Dan dia bukan karena dia perlu, tapi karena memang puas kalau bisa nyolong gitu. Saya beneran dok. Ini waktu masalah yang nyolong-menyolong ini dok. Saya SMA. Ada satu temen yang hobinya memang seperti itu. Bukan hobi, itu penyakit. Penyakit ya? Penyakit. Nah, sampai kita dikasih tahu sama temen saya, lo kalau praktikum kimia nggak usah ke lab kimia deh, ke rumahnya dia aja, udah komplit tuh semua. Tabung buret dok, yang tinggi segini ada di rumahnya dia. Tapi ngutil kalau yang gitu-gitu masih kecil. Prestasi itu dok. Tahu nggak? Orang kan ke supermarket tuh bawa dorongan tuh. Ada orang yang mengutil gituan. Susu. Kan beli ke supermarket, kan pakai dorongan itu. Dorongannya diambil juga. Dia bawa kan ke tempat parkir, dibawa pulang. Wah, jadi rumahnya ada begituan tuh, hebat kan? Nah, udah gitu bukan itu, Frankie. Kamu pernah dengar nggak itu kalau ada kadang-kadang kalau pergi ke luar negeri, ke hotel, udah hotel bilang, kalau Anda mau barang-barang hotel silakan hubungi bagian admisi di depan. Selimut sekian, bantal sekian. Kenapa? Karena selalu dalam setiap hotel ada orang yang suka ngutil. Ya kalau kita hotel kan ada yang gratis, boleh kita bawa pulang. Ada yang nggak boleh bawa pulang. Ya, nah tetapi yang dibawa itu incredible, Frankie. Kadang-kadang suka aneh. Ya saya kemarin kan baru dari Vietnam. Ada pengumuman gitu. Tuh kita bingung. Kenapa kayak sampai ada pengumuman kayak gitu? Masa sih dalam zaman modern ini ada yang masih suka ngutil begitu? Ada. Jadi kalau ada rombongan orang dari satu negara, kalau negara di Asia nih, datang ke situ, itu pasti pemeriksaan dia check outnya lama, Frankie. Karena harus dicekin, segala macam bisa hilang, bantal bisa hilang, gorden bisa hilang, hiasan dinding bisa hilang, TV apapun bisa hilang lagi dok. Dan itu ada satu negara, Frankie, yang hobinya kayak gitu loh. Sampai sebegitu terkenal sehingga mereka begitu udah masuk rombongan itu udah. Kalau kita mau check out duluan aja deh. Karena lama nungguinnya. Nah, ini cerita ke teman saya tadi tuh. Kita udah wanti-wanti, kita mau makan mie nih di Pasar Baru. Lu jangan bikin malu ya. Nanti kalau ketahuan, kita yang semua nih satu geng nih, anak-anak SMA bisa bermasalah nih. Ya aman. Gue nggak bakal nyolong deh, gue nggak bakal ambil katanya. Kita udah ngeliatin janji, kita makan nggak tenang, liatin terus gitu, gitu. Sampai pulang, kayaknya nggak ada masalah apa-apa. Teman saya besoknya datang ke rumahnya dia, itu mangkok, itu sumpit, ada dok di ini. Bukan begitu. Kapan ngambilnya nggak tahu tuh. Yang orang suka juga naik pesawat terbang. Segala namanya, kalau yang namanya sendok garpu itu yang dari logam itu pada hilang semua, Frankie. Dibawa pulang, Frankie. Iya. Karena bagus-bagus dulu. Kalau dari ya sendoknya cukup berat tuh kalau yang ini ya. Nah, itu tuh dari dulu ada, Frankie. Sampai tuh di dalam Alkitab juga ada, Frankie. Kita nggak cerita, ingat nggak? Nabi Yusuf, pemimpi. Waktu saudara-saudaranya datang ke Mesir. Terus tiba-tiba dia hilang gitu kan, dia punya gelas perak atau gelas emas gitu, yang ternyata tuh ada sama adiknya kan, ingat nggak? Oh, yang di penjara. Ya itu kan sebenarnya menunjukkan sebenarnya itu ada. Tapi yang begituan, Frankie, itu nggak ada hubungannya dengan dia tuh memang mau nyolong, itu penyakit. Frankie. Tapi kalau itu terjadi kemanapun itu bisa ada. Dia ke supermarket apapun, dia kalau nyolong tuh dia merasa puas itu loh. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa si penyakit yang tadi itu disebabkan oleh papilloma virus. Roma virus itu disebutnya di Indonesia dengan penyakit kutil. Kan nggak ada urusannya tuh sama si yang nyolong-nyolong tadi, penyakit tadi. Ya kutil bahasa Indonesia, papilloma tuh kan bahasa luar. Iya kan mirip tuh ya kan, ngutil sama kutil gitu kan. Mestinya kan bukan harus. Biasanya tuh ada hubungannya. Oh, disebut kutil ini karena dia suka orang yang suka ngutil, siapa tahu gitu kan ya. Dihubung-hubungin dok. Nah, ini kutil ini dok, ini sebenarnya penyakit juga dok.
dia adalah penyakit yang biasanya muncul yang sering kali kejadian ya. Orang kulitnya bagus-bagus, begitu dia udah rada tua ada melenting, Ya. kutil kecil. Ada orang yang sampai banyak. Sampai kita ngeliatnya kayaknya kagak betah, kayaknya mau gue copot aja gitu loh. Nah itu kutil, Frankie. Nah kutil itu terjadi karena virus itu tadi. Dan itu terjadi kebanyakan pada orang tua. Jadi kalau udah banyak kutilnya, berarti umurnya tua deh itu ya. Ya. Kenapa? Nah kutil itu adalah penyakit yang banyak mengenai orang sebenarnya. Cuma orang nggak peduli, cuma ada satu biarinin aja lah. Kadang-kadang di badan, di tangan, di sini. Tapi yang kelihatan di muka itu orang pasti kelihatan. Dicabutin pakai gunting kuku bisa nggak dok? Bisa aja. Cut gitu kan? Bisa aja, tapi masalahnya itu karena dia dari virus, dia bisa nular, Frankie. Oh jadi kalau ada Kalau orang kutil kayak gitu, pegang-pegang sini, tiba-tiba di sini muncul lagi sini. Jadi dia bisa menular karena dia virus. Jadi kamu nih ada orang nih pegang kutil, kamu salaman sama dia, ya kamu bisa pegang, kamu pegang sini, tiba-tiba kamu kutilan juga gitu. Ini menarik buat saya tanya sama dokter. Kalau kita bicara virus HIV, COVID segala macam, masuknya kan ke pernapasan lewat yang namanya udara. Si kutil tadi lewat kontak langsung. Jadi saya ada kutil pegang sini timbul kutil lagi gitu. Bisa itu satu kontak langsung. Yang kedua kontak tidak langsung. Saya pegang gini barang apa, terus kamu pegang barang itu ya bisa kena seperti itu. Nah, tapi kontak selalu. Kontak ya, terjadi kontak. Terus kalau tadi si virus-virus yang tadi kan ke organ dalam kebanyakan dok ya. Ya. Paru-paru lah, otak lah, virus. Nah sekarang si kutil ini masuknya kemana dok? Nah yang paling banyak diderita orang itu adalah kalau di kulit luar. Kulit luar. Ya, tapi yang orang biasanya merasa agak terganggu tuh kalau di daerah sekitar muka kelihatan kan. Ada kutil gini satu, ada 2, 3, 4 gitu. Jadi banyak jadinya kan jelek, kadang di leher banyak, di tangan, di kuku, di apa. Jadi kelihatannya itu jelek gitu loh. Jadi si kutilnya itu adalah tempat virusnya di situ dok? Iya, dia virusnya kena kulitnya mempertahankan diri dengan cara dia bertumbuh. Dia bertumbuh, jadi seperti dia bungkus. Kalau dilihat pakai loop itu kelihatan tuh ya nggak rata lah. Kayak strawberry. Kayak strawberry atau kayak kembang kol. Yeah. Nah itu jelek secara kosmetik dan itu kecil, bisa makin gede. Ada berapa orang ada yang kutil di kelopak mata itu bisa sampai panjang gitu loh. Jadi itu dalamnya si virus tadi itu dok? Iya. Kutil itu dalamnya adalah si virus? Virus itu menyebabkan kulit itu jadi bertumbuh. Tapi si kutilnya sendiri, si virusnya tadi ada di mana? Di dalamnya lagi? Di permukaan luarnya. Di permukaan luarnya? Bukan di dalamnya. Bukan, makanya kamu yang ini kan bisa nular. Oke, jadi supaya nggak salah nih dok otak saya. Kutil itu si papiloma itu dia nempel di kulit nih. Nah kulit bereaksi. Bereaksi. Dengan cara istilahnya dia bertumbuh, numbuh kulitnya. Supaya mungkin ini si kulit itu mikir, lu jangan deket-deket ke dalam deh, gue tambahin ke depan gitu ya dok ya. Gitu dok ya. Nah akhirnya karena dia punya pembuatan kulit tambahannya itu enggak beraturan, jadilah kutil gitu. Dan akhirnya masalahnya bisa jadi gede dan jelek kalau dia nempel. Orang saya pernah lihat tuh ada kutil banyak banget gitu loh. Jadi memang mengganggu banget. Nah, tetapi begini, ternyata HMV itu ya, HPV itu ya, Human Papilloma Virus, itu ternyata virusnya itu jenisnya banyak, lebih dari 100 macam. Dokter apa nggak? Hah? Dokter dikasih apa? nomor. Dikasih nomor 1 sampai 100. Nah, tapi masalahnya ada yang nomor 16 sama nomor 18. Itu kalau sampai kena ke manusia, ke kulit, misalnya kulit penis, di penis itu bisa jadi kanker, Frankie. Kanker penis. Waduh. Di penisnya itu tumbuh kembang kol. Dan dia juga bisa bikin kanker serviks. Kita pernah ngomong kanker serviks. Iya, gara-gara ketularan si penis tadi kan dok. Iya.
Ya antara lain. Nah makanya yang tipe 16 sama tipe 18 itu berbahaya karena dia bisa bikin kanker. Nah masalahnya kankernya ada di penis, kankernya ada di serviks. Dan kemudian karena orang berhubungan, dia bisa kankernya ada di vagina, ada di bibir besar, ada di anus. Orang juga berhubungan lewat anus. Nah kadang-kadang ada di mulut, bisa sampai ke dalam mulut. Tunggu dulu nih dok. Tadi dokter bilang kalau orang punya kutil tuh orang udah tua dok. Nah ada, jadi gini, kutil itu muncul pada gini, virus tuh semua tuh muncul kalau kita punya kekebalan, nggak ada masalah lagi, nggak ada masalah. Nah dia muncul banyak pada anak-anak. Anak-anak kenapa? Anak-anak kan jorok, nggak jorok kan? Pegang ini segala macam itu anak-anak. Orang tua kekebalannya jelek. Anak-anak tuh karena dia kontaknya banyak. Nah, satu. Yang kedua, kalau dia menderita kekebalan yang kurang, orang HIV, gampang. Apalagi orang yang minum steroid, kan kekebalan turun. Orang yang stres, kekebalan turun kan, kortisol naik. Apalagi orang kencing manis. Jadi ada beberapa orang yang memang karena kondisinya itu dia gampang, jadi banyak bisa numbuh banyak gitu loh, karena nggak punya kekebalan. Nah, pertanyaan saya bukan ke sana tadi dok. Ini orang udah tua nih dok, masa masih aktif berhubungan seksi dok? Nah, yang di luar ini nggak usah berhubungan seks, kamu salaman aja bisa kena. Tapi kalau yang di organ kelamin, ya itu terjadi karena hubungan seks. Nah iya, nah, itu kan orang udah tua masih udah kurang. Yang hubungan seks itulah yang jadi kanker segala macam itu. Makanya waktu kita bahas soal kanker serviks itu, saya pernah ngomong human papillomavirus itu bisa diobati, dicegah dengan cara dikasih vaksin. Nah, vaksin yang dipakai itu bisa juga menyebabkan orang gak kutilan. Jadi kalau kutil itu ada dua. Kalau kutil di kulit sih tidak ada masalah. Tadi kan bilang kan sugan soriki kosmetik, dan dia bisa nular. Tapi kalau kutilnya kena di organ kelamin, namanya penyakit menular seksual. Itulah yang menjadi concern. Dok, barangnya sama, vaksinnya sama. Ini yang saya mau tanya sama dokter. Kalau dia adalah si virus nih dok, virus kan sama deterjen mati. Sedangkan si kutil itu kan adanya di luar, di permukaan. Ya udah numbuh. Masalahnya dia udah numbuh. Ya virusnya bisa mati, tapi yang udah numbuh itu kan kelihatan jadi kosmetik jelek. Oke, jadi artinya pada saat kita mandi dengan menggunakan sabun kan ada deterjennya dok ya. Walaupun ya tergantung sabunnya, banyak deterjennya, banyak pelembabnya kita nggak tahu, tapi mati tuh si virusnya. Mati. Jadi misalnya kalau kita salaman sama orang sebelum pegang muka ya cuci tangan dulu, ya mati lah. Cuman kalau udah jadi kutil ya udah nggak bisa ini. Harus jadi mesti diapain. Nah sekarang kamu tahu tuh pasti waktu dulu kalau ada orang kutilan diapain, kamu pasti punya pengalaman. Diapain saya lupa dok. Hah? Lupa. Lah kata kamu diikat sama benang. Oh iya itu mah saya. Lah enggak, tapi itu memang betul. Kan kutil itu bentuknya seperti kayak kol, ada batangnya. Kalau batangnya diikat gitu. Sama seperti kamu mau potong buntut anjing. Gimana caranya potong buntut anjing tanpa anjingnya sakit? Doberman. Apapun. Diikat sama karet kan, gitu ya. Diikat sama karet kan, dia mati kan, dicopot, cepluk gitu. Anjingnya nggak sakit. Tapi kalau mau yang drastis, bawa ke dokter, dipotong sama dokter. Pakai anestesi. Nah itu juga sama. Kutil itu sama. Jadi kalau kamu ikat gitu, nah kalau ke dokter diapain sama dokter? Sama dokter itu gampang. Sama dokter tuh dipotong, cek gitu, dipotong, bisa pakai pisau ya. Terus dikasih salep antibiotik, udah selesai. Kasih salep. Atau di koter. Koter itu artinya pakai panas ya, pakai laser. Nah, gitu kemudian ditetesin obat supaya dia nggak infeksi, udah gitu dong. Yang saya mau nanya sama dokter gini, kan kalau orang hidupnya bersih nih dok, virus kan takut sama deterjen, sama yang istilahnya ya banyak lah untuk membasmi virus kan dok ya. Jadi kan kemungkinan dia kutilan
Dia cuci Dikit. tangan. Dikit kan dok? Iya. Jadi artinya orang yang hidupnya bersih, kutilan tuh kecil. Nah sekarang contoh kalau kutil di muka kan terjadi kalau tangan nempel ke muka. Ya kalau memegang muka ya mesti cuci tangan dulu lah. Tangan dijaga yang bersih-bersih. Kalau pegang macam-macam, sebenarnya itu masalah soal kesehatan doang. Ya Nah artinya. kalau punya kutil juga jangan disayang-sayang, Frankie, sayang-sayang ditempelin lagi ke tempat lain. Iya dong. Tapi kalau misalnya dia buat pencegahan, Nah ya ini divaksin. yang saya mau ngomong. Jadi kan kita cegah kita ketularan sama si virus tadi dok. Pertama kita hidupnya bersih. Ya. Karena kalau dengan bersih itu kan resikonya walaupun kita ketularan kan tetap nggak besar ya dok ya. Kedua tadi dokter barusan bilang ya vaksin. Kalau divaksin sekalian, jadi kita mencegah kutil, mencegah CA cervix pada anak perempuan, dan mencegah CA penis pada anak laki-laki. Dan kadang-kadang orang nggak sadar kalau itu kutil di kelamin, di penis. Itu kadang-kadang ada bintil kecil gitu loh, nggak sampai gede. Itu kutil, itu HMV. Ya mesti diobatin, pergi ke dokter HPV, diobatin sama dokter supaya nggak nulari ke pasangan. Itu. Dia kena air panas mati nggak dok? Si virus tadi. Kan beberapa virus katanya kayak kita COVID aja kemarin kan mati kalau dipanasin tuh dok sampai suhu berapa? Terus bagaimana caranya kita mau manasin? Ya kita jaga aja kebersihan kulit susah amat. Kamu gak usah pikirin virusnya, Frankie. Disetrika dok. Gak usah dipikirin virusnya. Kitanya sendiri harus bersih, itu aja. Nah sekarang begini, hubungan dengan human papilloma virus itu, kalau orang-orang yang punya anak perempuan, ya anak perempuan itu harus divaksin. Human papilloma virus. Kenapa? Karena sampai saat ini yang namanya kanker disebabkan oleh penyakit, oleh virus, itu cuma sedikit dan itu bisa dicegah. Dan kanker serviks itu adalah kanker kedua terbanyak di Indonesia. Yang pertama kanker mame, payudara, yang kedua serviks. Kanker mame itu nggak bisa dicegah, tapi bisa didiagnosis dini. Tapi kanker serviks itu bisa dicegah. Jadi begitu dia masuk 15 tahun, divaksin. Yang ketiga, buat perempuan, kanker itu karena suaminya pelit, dok. Oh. Ya kan? Ya kalau isinya yang belanja. Iya, karena nggak dikasih duitnya, jadi kering kantongnya, dok. Enggak, tapi ini gini. Karena kenapa? Saya ngomong gini. Karena kanker ini kedua terbanyak, banyak sekali penderitanya. Dan dia bisa dicegah. Kalau bisa dicegah, setiap orang yang punya anak perempuan harus divaksin. Ini Dari sejak kecil. ditanggung BPJS nggak dok? Hah? Vaksin ini? Kalau buat pencegahan kayaknya enggak. Itu vaksinnya lumayan mahal, Frankie. Oh mahal ya. Lumayan mahal. Itu biasanya sih ada yang 2 kali doang. Kalau anak di bawah 15 tahun 2 kali doang. Sekali divaksin, terus tunggu 6 sampai 12 bulan divaksin sekali lagi. Tapi kalau yang di atas 15 tahun 3 kali. Yang pertama, bulan pertama, bulan kedua sampai bulan kedua sampai bulan kedua, kemudian bulan ke-6 3 kali. Jadi artinya dok, kalau mengingat biayanya yang cukup mahal tadi, saran saya nih dok ya, buat anak perempuan hidupnya bersih, ya kan? Kedua, cari pasangan yang bersih. Kan enggak, jangan berganti-ganti pasangan, itu resikonya lebih besar. Iya. Ya artinya pasangannya harus bersih juga dok. Dia nggak ganti-ganti pasangannya, tapi pasangannya ganti-ganti. Kan nggak bersih dok. Jadi sebelum dipakai steril dulu, Frank. Steril berapa derajat? Ayo. Oh tahu, kau kan orang-orang IPA. Kalau namanya sterilisasi itu berapa derajat? 100 derajat dok. 121 derajat 10 menit. Oh. Langsung matang jadi sosis, Frank. Bukan jadi penis lagi. 121 itu ada barisan bilangan kayak gitu dok. 121. Saya lupa barisan bilangan Pascal kalau nggak salah dok. Apa Fibonacci kayak gitu ya. Enggak, kalau steril mesti segitu, Frank. Derajatnya 121 derajat dok ya. Matang dok. matang. 10 menit lagi dok. Telur aja 10 menit matang.
dari mentah. Ya, jadi balik kepada si papilomavirus ini, Dok. Jadi karena papilomavirus itu dia sebenarnya nempelnya tuh di luar. Iya. Tapi itu kemudian bisa sampai menjadi si kutil tadi. Itu perlu waktu berapa lama, Dok? Waduh, nggak tahu. Nggak ada orang yang nggak pernah diteliti, dan itu juga nggak. Jadi nggak ada yang pernah teliti pada waktu dia terpapar sampai timbulnya kayak gitu tuh berapa lama nggak tahu. Tahu ada lah gitu ya. ya. Ada. Dan adanya nih kayaknya langsung nggak dikit-dikit ya, langsung zat gitu ya. Ya sebenarnya sih kayak begituan tuh bisa, nggak ada masalah. Kadang-kadang kalau yang nggak terlalu hebat ya, dia yang muncul kecil, dia bisa copot hilang sendiri, Frankie. Bisa berapa lama hilang sendiri bisa. Ya karena kadang-kadang pegang-pegangnya dicopot juga begitu, bisa. Tapi kalau nggak hilang sendiri, itu kalau di sekarang sih di dalam masyarakat tuh cari aja obat kutil gitu dia di Google lah, keluarlah beberapa obat yang bentuknya bisa salep, ada yang bentuknya bisa cair, ada yang plester. Dikasih plester tiba-tiba bisa copot sendiri. Tapi kalau mau jumlahnya banyak, yang rada-rada sulit begitu, ya ke dokter kulit lah, itu langsung satu persatu itu bisa dibuang. Jadi kalau udah ada begitu, pertama bisa pengobatan sendiri. Pengobatan sendiri itu ada banyak lah obat-obat, bisa cari di Google lah ya. Tuh obat-obatan apa yang bentuknya salep, bisa ada yang bentuknya plester, plester kutil. Ditempelin dia bisa hilang. Kalau secara tradisional nih ya, kalau tradisional mau ngilangin gimana? Sebenarnya kalau misalnya dia zaman dulu sih ya. Kadang-kadang ada kutil gitu dikasih kapur sirih, ini bisa copot sendiri juga. Panas tuh, Dok. Iya, satu. Yang kedua itu pakai ini, pakai bawang putih. Bawang putih diparut itu, ditaruh di situ, kemudian dibungkus, dicopot. Karena itu di dalam bawang putih itu ada antivirusnya. Antivirus dan anti itu, dan dipotongnya dia habis juga, dicopot juga. Nah, tapi kalau banyak ya susah lah. Dan kamu tahu ya, kalau bawang putih itu ditaruh gitu, pedih loh ke kulit. Baru tahu tuh, saya belum pernah. Coba aja. Iya ntar, Dok. Nah, saya sih suka bawang putih, karena bawang putih saya bisa makan begitu aja tuh. Entah. Enakan orang Korea dong. Orang Korea dipotong tipis-tipis, digoreng gitu loh. Goreng tapi nggak sampai garing. Dia makan gitu. Jadi bawang rasanya putih, tuh nggak terlalu. Bawang putih, bawang merah, bawang bombay saya bisa makan mentah tanpa dimasak. Nah, yang menarik buat saya gini, Dok. Saya mau nanya, tadi dokter bilang kan si virus tadi nyerang pada orang yang sudah tua. Kadang-kadang nyerang ke anak-anak. Ya. Ini kenapa dua kekebalannya rendah? Anak-anak kekebalannya belum cukup. Orang tua kekebalannya rendah. Sudah habis. Orang kencing manis karena kekebalannya juga ada masalah. Orang HIV karena kekebalannya jelek. Jadi, orang minum steroid kekebalannya juga jelek. Jadi golongan umur ini karena memang istilahnya kayak tadi, kekebalannya, artinya kalau kita secara serius jaga kekebalan kita, maka resikonya juga menjadi kecil kan, Dok ya. Jadi umur udah nggak ngaruh lagi kepada kita punya sistem cara hidup kita sendiri kan, Dok ya. Ya, tapi satu lagi, kalau perempuan ya itu masalahnya itu hubungan seks. Selama dia melakukan hubungan seks ya dia itu resiko. Karena itu adalah penyakit menular seksual kalau di kelamin. Tapi yang jadi human papillomavirus tuh yang pada kelamin itu bisa bikin kanker penis. Itu pencegahannya kalau anak laki-laki divaksin itu untuk mencegah supaya nggak kanker penis. Tapi kita ngomongin sama, minta. Sama. Kayak saya nih, tolong dong saya dikasih vaksin HPV. CA cervix. Enggak ngomongin. Iya, boleh ngomong gitu. Boleh kan, barangnya sama kan, obatnya itu juga kan. Tapi HPV. Resiko laki-laki kena CA cervix itu sedikit. Kalau perempuan kena laki-laki kena CA penis sedikit kejadiannya. Kalau perempuan kena CA cervix tinggi. Nah, itu sebabnya. Dokter tahu nggak kesimpulan dari omongan tadi dokter itu apa? Kenapa? Saya nggak ngomongin, Dok. Karena ini kalau saya omongin nanti banyak yang marah. Iya. Nah, jadi Dok, si papiloma tadi nih, Dok. Papiloma itu nyerangnya bagian mana aja, Dok? Kulit sembarang kulit nggak? Iya, sembarang kulit. Tetapi kalau yang kelamin itu masuk kulit dan selaput lendir. Maksud saya gini, Dok.
kulitnya sembarang kulit tuh artinya kulit mulai dari kulit yang ini kan kulit Enggak semua halus. kulit. Dia ada di segala macam tempat. Di telapak pun bisa. Di telapak pun bisa nih, Dok. Waduh. Enggak, makanya itu satu. Ya mesti bersih lah, jaga kebersihan. Jadi nggak Kalaupun ada virus, kalau kita mandi dengan bersih juga hilang kan. Nggak ada masalah. kita ya Ya itu penyakit yang kelihatannya remeh. Tetapi masalah tadi saya bilang, HPV itu jenisnya banyak. Kalau ketemu jenis yang bisa bikin kanker, jadi kanker. 16 sama 18, Dok ya. Ya, itu. Ada beberapa tipe lain, tetapi yang paling banyak itu 2. Nah, kalau jenis-jenis yang lainnya tadi dokter bilang kan lebih daripada 100, Dok. Yang lebih yang ya nomor 2 parah ada, Dok. Sampai apa tuh, Dok? Mengganggu apa? Si Enggak, yang papiloma ini. orang sih sebenarnya kalau soal HPV itu orang takutnya cuma satu. Kalau Kosmetik. kutil nggak ada masalah. Itu cuma kosmetik doang. Iya, kanker. Dan satu lagi itu penyakit hubungan seksual, PMS. Gitu ya. Iya. Yang lainnya boleh dibilang ya Ya oke ada lah. tapi nggak ganggu. Iya. Nggak fatal. Ya, tapi masalahnya banyak aja gitu loh. Itu aja masalah. Nggak seru lah ya kalau kita sampai kutilan. Malu juga, Dok. Nah kelihatannya kadang jelek. Kadang-kadang orang bilang, ini gua kutilan mau diapain ya? Pergi aja ke dokter, selesai sebentar. Ada obatnya juga kok. Nah, kutil itu, Dok. Sorry, saya mau nanya, kutil itu dalamnya kulit yang tumbuh tadi, Dok. Itu dalamnya air atau padat? Padat, dia padat. Kutil itu padat, itu karena sel kulit tuh yang menggumpal bertumbuh dengan pesat. Jadi kalau yang kita tusuk terus kemudian air, artinya bukan kutil dia. Bukan. Oh. Kan ada kadang-kadang, Dok, melending Bukan. melendung gitu ya, ditusuk air. Obat kutil banyak, Dok ya? Banyak. Cari aja obat kutil gitu. Nanti di Tokopedia ada, di Google ada. Apa obat kutil? Nah, dikasih tahu lah apa-apa segala macam. Itu bisa dibeli bebas. Tapi kalau banyak biasanya mestinya ke dokter lah. Kan jelek juga kalau mukanya cantik tuh ada kutil 2-3 biji gitu, mendingan dibuang lah. Itu yang membedakan kutil sama tai lalat apa, Dok? Lah, kalau teh lalat kan cuma warnanya doang, nggak nonjol. Kalau kutil nonjol, jendol. Ada yang nonjol tapi hitam. Nah, itu namanya andeng-andeng, tompel. Beda lagi, Dok ya? Beda. Oh. Oke, Dok, kalau kayak gitu kutil artinya saya tadinya udah mikir ini kalau kutil ini penyakit turunan atau bukan gitu Nggak, kan. soalnya kenapa kayak gitu, karena saya pernah ada satu teman saya bilang, ini gue kena kutil, gue banyak amal begini. Ya lo kalau udah banyak begitu udah mendingan daripada nanti seluruh tubuhnya berkutil semua. Saya bilang pergi aja ke dokter, saya bilang. Ya kelihatannya mengganggu soalnya banyak gitu. Ya, terutama kalau orang udah di atas 60 tahun udah muncul sini ada kutil ya, mendingan dibuang lah daripada nanti kutil satu bisa beranak kemana-mana. Kadang-kadang nggak kelihatan Frankie di dalam, di badan, di punggung. Ya kalau ada kutil 1-2 dibuang aja lah. Jangan dipiara, Dok ya. Kalau nggak diternakin kasih ke orang, Dok. Ada satu kalau kamu cukup ini ya, maksudnya cukup tekun. Ada kutil kan ada batang itu, Ya. ada tiangnya. Ya. Nah tiangnya itu kamu pakai benang, kamu tarik, lama-lama dia putus juga. Pakai benang ya gitu surut ya. Putus, Dok. Iya. Dan itu boleh dibilang nggak sakit sama sekali. Enggak, memang dia nggak ada sarafnya kok. Itu cuman nggak ada sarafnya, Frankie. Itu kan kulit bagian luar. Dokter pernah lihat saya punya jari kaki kan? Ya. Ada jari kaki saya yang ke-11. Banyak orang ledekin itu katanya kutil, Dok. Kutil segede gitu. Jadi bukan, Dok ya? Bukan. Kutil nggak akan bisa segede gitu, Dok ya? Oke, Dok, jadi kalau kutil mah boleh dibilang ya nggak terlalu bikin was-was lah, cuman bikin gengsi kita turun ya, Dok ya. Iya. Kosmetik aja lah dikit-dikit. Oke, makasih, Dok. Udah. Dok, ada yang minta bahas mimisan. Mimisan tuh gampang pembahasannya apa susah, Dok? Ya bisa dipanjang-panjangin, itu bisa juga. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!